Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-20, demikian kesaksian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Janji Tuhan untuk memulihkan umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang janji Tuhan. Tuhan bukan manusia yang berjanji tapi mengingkari. Tuhan bukan hanya gombalan semata yang mengatakan dia akan memulihkan keadaan umatnya, tetapi tidak ada realisasi. Ada waktu Tuhan yang telah dia tentukan, yang telah dia persiapkan bagi umatnya untuk memulihkan umatnya. Dalam nats ini kita melihat bagaimana janji Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel. Israel yang menerima disiplin dari Tuhan karena kesalahan mereka, karena perbuatan mereka yang tidak mau berubah, yang tidak mau diingatkan oleh para nabi, para hamba Tuhan yang dia utus menyampaikan isi hatinya kepada bangsa itu. Mereka tetap konsisten dengan kesalahan mereka. Mereka tidak mau berubah sehingga Allah murka dan menghukum mereka dengan berkata bahwa mereka akan terbuang ke Babel sebagai budak di tanah orang lain, di negeri orang lain, dan mereka tidak lagi menjadi tuan di tengah-tengah bangsa mereka sendiri. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini yang menjadi renungan harian bagi kita, paling tidak ada 3 janji pemulihan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini. Yang pertama dikatakan anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Menjadi seperti dahulu kala yang bagaimana? Menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua mereka sendiri, menjadi anak-anak yang dapat diandalkan di tengah-tengah bangsa mereka, menjadi anak-anak yang mau diajar, yang mau mendengar setiap perkataan orang tua. Ini juga yang kita inginkan dalam kehidupan saat ini, bahwa kita semua menginginkan keadaan anak-anak kita menjadi lebih baik. Mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan yang membawa damai dan sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Lalu janji Tuhan yang kedua kepada bangsa itu, yakni perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Bagaimana Tuhan berkenan terhadap persekutuan bangsa itu. Selama ini Tuhan sudah tidak berkenan terhadap persekutuan bangsa itu. Karena apa? Di samping mereka bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka juga melakukan banyak kejahatan. Mereka juga menyembah berhala. Mereka juga tidak mempedulikan keadilan dan kebenaran. Mereka semua merampas hak orang kecil, bahkan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini yang membuat Tuhan tidak berkenan terhadap persekutuan mereka. Namun ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan mereka, maka persekutuan, perkumpulan itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dalam nats ini dikatakan bagaimana aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ini janji Tuhan yang akan membalas
kejahatan bangsa-bangsa lain terhadap umatnya. Artinya mengingatkan kepada kita bahwa pembalasan itu adalah milik Allah. Tidak sepatutnya kita membalas. Karena apa? Ketika kita membalas hanya menambah dosa, hanya menambah permusuhan. Tapi seperti yang dikatakan oleh kitab lain yang berkata, biarkan pembalasan itu menjadi milik Tuhan. Biar Dia yang melakukan. Karena kalau Tuhan yang melakukan, caranya pasti unik dan luar biasa. Mari kita berserah sama Tuhan atas pemulihannya yang akan Dia berikan, yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupan bangsanya. Demikian pula di hadapan kita, anak-anaknya yang menjadi para pengikutnya saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami, bimbing kami, tuntun kami menjadi umat-Mu yang tetap Engkau pulihkan dan hanya berharap kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dengan penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.